Iblis memakai ular yang pertama kali berhasil menjatuhkan manusia dan menjadi simbolnya dia sampai sekarang. Makanya segala simbol-simbol perdukunan, simbol-simbol okultisme di seluruh dunia selalu berhubungan dengan ular. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Lucifer adalah pemimpin pujian penyembahan sepertiga malaikat Tuhan. Nah, Lucifer dekat dengan Tuhan, secara otomatis tak banyak rahasia tentang Tuhan. Nah, makanya kenapa selalu ada perlawanan antara Tuhan dan setan. Kenapa? Semua yang mirip hal yang tentang Tuhan dibikin mirip, dibikin seperti setan. Maka lawan dari Tuhan adalah setan. Nah, setan ada selalu tiruan Tuhan yang asli. Ibaratnya Rolex Swiss sama Rolex Cina kan itu. Harganya kan beda, betul enggak? Nah, setan itu selalu yang palsu-palsunya punya. Kenapa? Karena dulunya setan itu adalah malaikat. Dan tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Nah, Lucifer karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, ingin menjadi Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, secara otomatis kita tahu banyak tentang kehendak dan rencana Tuhan. Betul? Nah, Lucifer karena tahu banyak rencana Tuhan dan tahu rahasia Tuhan, Lucifer ingin jadi Tuhan. Perlu dia tahu, seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Betul? Seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Seorang guru tidak akan memberikan muridnya 100%. Maksimal itu adalah 80%. Kenapa? Karena saya ngalami. Guru saya sebelum meninggal mengajarkan saya ilmu tahap demi tahap. Ada satu ilmu tersendiri, yaitu rahasia ilmu pamungkas, ilmu terakhir, itu tidak diberikan. Tapi sebelum mati baru diberikan. Kenapa? Mau mati dah. Ini rahasia ilmu terakhir, yaitu rahasia ilmu pamangkang jagat, membelah dunia. Baru diberikan. Nah, baru saya mengerti, oh ini, yaitu kemampuan untuk melihat pergerakan lawan, naluri untuk melihat masa depan. Diajar caranya, seperti ini, latihan, seperti ini. Gitu, baru dia, saya tahu, oh ini rahasianya di sini. Nah di situ saya baru tahu. Dan titik kematian juga ada di situ juga. Titik kelemahan lawan diajar di situ semua. Ilmu pamungkas namanya. Nah di situ saya baru ngerti seorang guru pun tidak memberikan muridnya 100%. Maksimal 80%. Nah Lucifer merasa sudah 100%. Ingin mengkudeta Tuhan. Merencanakan memberontak melawan Tuhan. Melawan Elohim, melawan Allah yang hidup. Nah Tuhan Maha Kuasa. Terjadilah pertempuran di surga. Jadi perlu tahu dosa yang pertama kali terjadi bukan di bumi, tapi di langit, saudara. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Di langit, saudara. Terjadilah pertempuran di surga. Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Jadilah iblis. Jadilah ular naga tua, Satan, ular naga tua. Nah, dan apa yang terjadi? Maka kenapa kita diciptakan, manusia diciptakan kenapa? Sudah perhatiin, dari semua ciptaan Tuhan yang paling mulia itu adalah manusia. Lucifer diciptakan lebih mulia melebihi semua malaikat. Untuk menggantikan posisi Lucifer harus diciptakan yang lebih mulia. Karena Tuhan perlu sahabat untuk bicara adalah. Tuhan kita ini ingin selalu bersekutu dengan kita, betul enggak? Betul? Betul? Nah, diciptakanlah lebih mulia, lebih dahsyat, segambar serupa dengan Tuhan. Nah, ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet loh. Ingat, segambar apa dah? Segambar apa? Serupa. Dan Tuhan berfirman,
Segala buah biji menghasilkan biji, boleh kau makan kecuali di tengah. Lalu kenapa ada perang antara manusia dan setan? Ada, itu semua itu ada sejarahnya saudara. Ingat, karena manusia mengambil posisinya. Seorang direktur dipecat, jengkel sama yang ganti, betul enggak? Betul? Lucifer dulu malaikat yang paling mulia menjadi malaikat yang paling rendah. Dulu malaikat terkuat menjadi malaikat kegelapan. Dulu posisi tinggi menjadi posisi paling rendah. Dibuang jauh dari hadirat Tuhan, dulu dekat dari jauh. Dan yang dekat dengan Tuhan, penggantinya itulah awal peperangan antara manusia dan setan. Makanya tidak ada setan goda kambing, enggak ada. Enggak ada. Selalu yang kena kutuk, selalu manusia. Yang diarahkan setan selalu manusia. Enggak ada setan itu ganggu kambing limosin, kambing ayam goreng, enggak ada. Yang diganggu selalu manusia. Kenapa? Ini sejarahnya. Karena posisinya diambil. Itulah awal mula peperangan. Ini semua, awal peperangan antara manusia dan setan. Nah, di antara semua binatang yang di darat, yang pandai adalah ular. Pakailah ular. Nah, ular berhasil menggoda manusia. Nah, karena itu adalah kebanggaan iblis. Bisa menggoda manusia ciptaan paling mulia. Maka lambang iblis adalah ular. Sebagai simbol kebanggaannya dia. Jelas? Maka ada istilah ular naga tua. Karena apa saudara? Itulah lambang kebanggaannya dia. Jelas? Berhasil menjatuhkan manusia. Seperti kita orang Kristen selalu kalung salib. Betul? 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 Kan tidak ada orang Kristen pakai kalung gambar kampak. Sukai salib. Betul? Nah demikian karena lambang penebusan. Nah sedangkan iblis memakai ular yang pertama kali berhasil menjatuhkan manusia dan menjadi simbolnya dia sampai sekarang. Makanya segala simbol-simbol perdukunan, simbol-simbol okultisme di seluruh dunia selalu berhubungan dengan ular. Maka ada istilah ular naga tua. Kenapa? Karena itu lambangnya iblis. Kenapa jadi lambang? Kebanggaan iblis berhasil menjatuhkan manusia. Jelas? Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Iblis dari keinginannya sendiri melawan, mengkudeta, merencanakan pemberontakan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak merencanakan kudeta. Manusia tidak ada keinginan melawan Tuhan. Tapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Ingat, pembunuhan berencana maksimal mati, minimal seumur hidup. Betul? Tidak berencana, ada keringanan. Karena spontan, tidak berencana. Yang bunuh orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, hakimnya? Betul? Makanya manusia diberi kesempatan pengampunan. Iblis tidak. Apa buktinya kita nanti di surga itu memuji menyembah Tuhan dan tidak ada yang ngedarkan kantong kolekte. Buktikan. Memuji menyembah Tuhan dan tidak ada yang khotbah. Nah, sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa adalah malaikat pemuji penyembah. Itu bukti. Kita di surga nanti adalah memuji, menyembah Elohim, menyembah Tuhan. Nah, jadi ingat, manusia diberi kesempatan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Dan yang bisa menebus manusia bukan malaikat.
Karena manusia ciptaan paling mulia. Makanya perlu Elohim Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Karena yang lebih mulia dari manusia yang bisa menebus. Dan itu hanya satu toh, Tuhan sendiri. Tepuk tangan untuk Tuhan kita adalah. Nah, dari kambing, korban, domba, sapi tidak bisa. Harus Tuhan sendiri yang lebih mulia. Karena manusia sudah segambar, serupa. Siapa lagi? Nah, iblis tidak diampuni. Kenapa? Karena dia merencanakan. Dari keinginan sendiri melawan dan memberontak perang itu. Nah, sedangkan manusia tidak ada keinginan. Makanya tidak ada tujuan setan menolong manusia. Cut di sini. Tidak ada tujuan setan menyelamatkan manusia. Cut di sini. Kenapa? Karena setan tahu tidak ada pengampunan. Jelas? Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Lawan dari Tuhan adalah setan. Semua ritual kuasa gelap di seluruh dunia. Ingat ya, ritual kuasa gelap di seluruh dunia itu selalu hari Jumat. Sampai ada film The Friday juga. Di Timur Tengah pun tetap hari Jumat. Asia tetap Jumat. Tidak ada malam minggu. Dukun praktek semua seluruh dunia. Puncaknya selalu hari Jumat. Betul? Kenapa? Ingat saudara. Apa yang dilakukan Tuhan akan dilawan setan dan menduplikat, menjiplak dari yang asli. Maka apa lawannya berkat adalah kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat. Itu selalu bersamaan. Lawan itu. Arti berkat adalah kata-kata yang mengikat. Yang menyebabkan keselamatan, kehormatan, kemenangan, kejayaan, kelimpahan, kekayaan, kesembuhan, dan kehidupan kekal. Itu berkat. Maka saudara kalau pendeta memberkati angkat tangan, itu kata-kata mengikat saudara. Blessing, diberkati engkau waktu keluar, diberkati engkau waktu masuk, diberkati. Itu mengikat. Waktu Musa mengatakan pada bangsa Israel berkat, itu mengikat. Jelas? Itu artinya berkat. Nah apa artinya kutuk? Kata-kata yang mengikat juga. Yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka. Nah ingat. Yang disebut hari ke-7, hari Sabtu. Maka Advent itu hari ke-7. Kenapa kita hari Minggu? Hari Minggu, hari pertama kebangkitan Tuhan. Amin. Berarti hari yang ke-6 adalah hari Jumat. Dan hari yang ke-6 pula, ingat Tuhan menciptakan manusia dan memberkati manusia dengan berkat masa depan. Beranak cuculah kuasai bumi. Beranak cuculah kuasai bumi. Betul? Ingat ini berkat anak cucu diberkati. Berkat menguasai bumi. Tuhan memberkati manusia dengan masa depan. Tapi setan menggunakan hari ke-6 pula untuk mengikat manusia dengan nama kutuk masa depan. Makanya semua ritual kuasa gelap selalu berhubungan dengan hari ke-6. Nah sering para pendeta hamba Tuhan mendoakan pembatalan kutuk. Itu ada 2. Masa lalu. Berhubungan dengan kakek neneknya. Atau masa lalu dia. Betul? Betul? Ya. Yang kedua, saat ini. Betul? Tapi lupa ada yang ketiga yang sangat penting. Padahal itu puncak semua ritual. Hari ke-6, masa depan. Maka dalam doa pelepasan, pembatalan kutuk. Waktu saudara bertobat lahir baru, pembatalan kutuk apa? Masa lalu. Betul? Betul? Masa lalu, saat itu. Betul? Tapi tidak ada pembatalan kutuk masa depan. Padahal masa depan ini penting sekali.
Makanya sering kejadian, waktu belum bertobat, dia itu main dukun, laris tokonya. Begitu bertobat, bangkrut habis. Dan nah repotnya yang jelasin juga salah. Ngomongnya apa? Ayub juga demikian, dihabisin Tuhan dulu, cuci gudang kan gitu lah. Nah setiap bertobat cuci gudang kan yang dicuci yang susah. Nah yang jadi pertanyaan, ingat ya, Ayub tidak ada perjanjian setan. Ayub tidak ada hubungan dengan kuasa gelap. Alkitab berkata Ayub orang benar. Tidak ada hubungan dengan okultisme. Jelas? Tidak ada hubungan dengan apa, saudara? Tidak ada. Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan, iblis mencobai. Tapi adanya pemulihan. Nah kalau kasus ini kan beda. Ini berhubungan dengan kuasa gelap. Nah ini harus di-cut di sini saudara. Perbedaannya harus stop di sini. Antara Ayub dan masalah kuasa gelap ini. Nah waktu kita doa, kita bertobat, lahir baru, itu masa lalu dan saat itu. Tapi yang tidak diperhitungkan adalah masa depan. Sehingga pada waktu bertobat, setan tidak bisa nyerang dirinya. Nyerang keluarganya, tidak bisa. Tapi ada satu yang belum dibatakan, yaitu masa depannya. Begitu dia bertobat, kerja apapun gagal, habis. Begitu bertobat, ada yang kutuk masa depan. Misalnya orang tuanya pasang susu, terkena kutuk apa? Kawin cerai atau perawan tua. Begitu bertobat, expired kadaluarsa. Setiap kali mau menikah gagal, semua mau menikah gagal. Cantik tidak laku, sayang sekali. Lebih baik lumayan tapi laku, betul enggak? Betul? Betul? Makanya yang mau menikah, ingat saudara, pesan saya satu. Menikah. Sebelum menikah ingin punya istri cantik, model gini, macam-macam saudara. Tapi setelah menikah 3 bulan, cantik tuh hanya 3 bulan doang. Saudara. Yang penting tanggung jawab dan bisa diajak bicara, betul lah. Yang setuju angkat tangan. Istri cantik model apapun, stroke. Setuju? Betul? Kan penting bisa diajak ngomong. Betul? Nah, jadi ingat kutuk ini bicara tentang masa depan. Maka harus ada dalam doa pemutusan kutuk. Itu mematahkan kutuk masa depan. Bukan hanya masa lalu. Jelas sampai di sini. Nah, apakah setan bisa memberkati? Ingat saudara, setan bukan pencipta. Alkitab berkata setan pencuri. Mencuri damai sejahtera, mencuri berkat, mencuri dari hidup kita. Kenapa? Karena setan itu bukan pencipta. Beda dengan Tuhan, Tuhan adalah pencipta. Yang tidak ada menjadi ada. Itu bedanya saudara. Nah, rezeki itu diambil dari mana? Nah, sebelum bertobat ada namanya keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Orang Kristen atau bukan, tidak ada urusan agama di sini. Bisa merasakan datangnya malam dan datangnya siang. Betul? Demikian di bawah kolong langit ini. Setiap manusia udah diberi berkatnya masing-masing. Setiap manusia diberi rezekinya masing-masing. Nah buktinya apa? Tidak usah banyak-banyak. Ada pendeta yang gemuk. Gemuk. Tapi ada juga pendeta kurus miskin. Lah gimana? Doanya sama-sama ini. Rezekinya beda. Tidak usah banyak-banyak. Ada preman kelas nasional, ada preman kelas terminal. Betul? Sama-sama preman aja rezekinya beda. Kita punya anak aja rezekinya beda. Ada Kristen yang kaya, ada Kristen miskin. Ada Hindu Buddha kaya, ada Hindu miskin. Itu berkah. Rezeki udah ada masing-masing. Takaran mangkok piring masing-masing. Bedanya kalau kita percaya Yesus dijamin ke surga. Dan kalau kita setia berkat itu ditambahkan. Amin. Nah kalau orang minta kekayaan sama setan itu diambil dari mana? Rezeki anak cucu. Kalau rezeki anaknya gede, wah orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi terkena kutuk, tidak bisa menikmati kekayaan, stroke, sakit gula, gini entah. Tapi kaya.
Begitu orang tuanya mati, selesai, habis, bangkrut total. Anaknya kerja apapun bangkrut habis. Karena rezekinya diambil orang tuanya dulu. Nah, anaknya ini terkena 3 kutuk. Masa lalu, saat itu, dan masa depan. Ini yang perlu diputuskan. Nah, kebanyakan dalam doa masa lalu sama saat ini. Bukan masa, padahal yang paling vital dan utama itu masa depan. Kita mau menikah juga karena masa depan. Kita mau punya anak juga masa depan. Kan enggak mungkin kita mau menikah masa lalu, betul? Betul? Kita menikah untuk masa depan, bukan untuk masa lalu, betul? Semua kan untuk masa depan. Nah, kutuk ini perlu diputuskan. Nah, begitu orang tuanya mati, anaknya gagal semua habis. Terkena 3 kutuk ini. Nah, kalau orang punya jimat keselamatan, itu keselamatan anak cucu pindah orang tuanya. Nabrak mobil selamat, nabrak motor selamat, nabrak kereta api tetap mati. Kereta. Itu nanti anak cucunya sering kecelakaan, sakit-sakitan. Dan miskin, karena udah diambil duluan sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata, setan pencuri. Dalam dunia setan tidak ada ilmu baru. Jelas? Karena bukan pencipta. Jelas? Jelas? Bukan apa saudara? Bukan pencipta. Kat di sini saudara. Jelas? Jelas? Nah, kalau rezeki anak cucunya tukang beca. Sekalipun minta ke setan tetap beca, tetap miskin. Makanya sama-sama minta setan ada yang tetap miskin. Karena tergantung rezeki anak cucunya. Dan tidak bisa menikmati, semua hancur. Ingat, kat di sini, setan tidak pernah memberi manusia gratis. Dan tidak ada tujuan menolong manusia. Kat di sini. Kenapa? Karena dia tahu tidak diampuni. Ngapain? Dan ingat, setan tidak mau sendirian di neraka. Digodalah manusia. Karena itu awal peperangan, awal permusuhan. Jelas? 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 Nah, jadi dalam doa pemutusan, itu harus ada doa pemutusan masa lalu, saat ini, masa depan. 3 ini harus, saudara. Nah, sedangkan banyak gereja, 2 aja. Padahal nomor 1 yang ini, saudara. Yang vital tuh ini, saudara. Karena kita tidak hidup dari masa lalu, kita hidup untuk masa depan, betul? Nah, masa depan hancur-hancuran gimana, betul lah? Makanya ada, Pak, saya ini sudah bertobat. Tapi setiap kali saya mau menikah, batal terus. Karena saya dikutuk sama orang tua saya. Nah, yang jadi pertanyaan, itu kutuknya apa? Masa depan. Betul enggak? Nah, maka kutuk masa depan itu perlu diputuskan. Paham saudara? Udah ngerti? Masa depan. Jadi saudara harus mulai cara berpikir harus mengerti. Nah, apa tandanya kalau kita hidup dalam kutuk itu? Pertama, sering mimpi ketemu orang mati. Itu roh setan yang menyamar. Ingat, setan bukan dari orang mati, tapi malaikat yang jatuh dalam dosa. Bedanya di situ. Kedua, ini adalah, jadi ingat, tanda-tanda kalau ada kutuk. Ada setiap malam tertentu, malam Jumat, ada bau busuk menyengat, breng lewat. Pak, kalau bau busuk menyengatnya itu menetap, itu bau got. Nah, jelas ketiba kalau ini jenis bangkrut sial. Nah, kalau ada bau wangi, lewat. Setiap malam Jumat, pasti Jumat ada. Karena kuncinya di situ. Itu berhubungan dengan masa depan. Lewat, kembang kantil melati. Nah, itu kutuk masa depan. Itu rumah tangga hancur atau perawan tua. Nah, kalau secara alam roh, saya lihat itu kayak kabut gelap. Tertutup. Nah, jelas? Paham? Ya, jelas? Nah, ketiga, mimpi dewa-dewa masa lalu atau berhubungan dengan binatang, ular, buaya. Jelas?
Mimpi ini selalu banyak ular dan buaya. Nah, Pak kalau mimpinya babi, itu babi goreng. Nggak ada urusan. Jadi mimpi selalu berhubungan dengan apa? Buaya. Jelas? Nah, kalau ada tanda-tanda gaib seperti itu, atau dia merasa selalu diikuti bayangan hitam, ngeliat terus. Nah itu namanya kutuk masa depan. Itulah yang harus diputuskan demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Yeswa Masiah. Itu putusin. Cut di sini. Jelas? Jelas? Nah, jadi kalau dalam dua pelepasan, masa lalu, saat ini, masa depan. Dan tiga ini tidak boleh diputus, harus ada semua. Karena ini berhubungan semua. Dan Pak, kalau misalnya saya kerja gagal terus, nah belum tentu kena kutuk, dasar goblok kan gitu. Nah, tentang nasib dan takdir. Mungkin saya beda prinsip dengan saudara, tapi ini prinsip saya. Karena saya diajar dari semua kejadian, umur 9 tahun. 9 tahun. Kakek saya itu dulu dari peta, pembela tanah air, zaman Jepang. Itu guru saya. Dia satu letengnya Ahmad Yani. Jadi dia pejuang dan dia adalah militer. Nah waktu Indonesia merdeka, dia gabung dengan tentara militer atau kembali ke rakyat sipil. Nah kakek saya minta kembali ke rakyat sipil. Dan kakek saya lah yang mendidik saya dengan cara yang keras sekali. Mungkin melebihi batas manusia. Nah, ada kata-katanya beliau yang tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya. Kamu boleh berkata dalam hidup kamu saat ini, aku manusia paling jahat di muka bumi. Tapi setelah aku mati, kamu akan berterima kasih kepada saya bahwa sudah menciptakan manusia yang terkuat dalam sejarah. Dan kenanglah kata-kata saya. Orang melihat kamu, melihat saya. Waktu itu umur 9 tahun. Nenek saya itu tukang ramal. Tapi saya diajar tidak boleh percaya ramalan. Nah, lucu tuh ada. Nah, kakek saya ngomong sama saya. Kamu ingin tahu apa artinya nasib dan takdir ditentukan oleh apa? Perlu kamu tahu. Setelah kamu mengalami ini, baru akan saya jelaskan apa artinya nasib dan apa artinya takdir. Takdir itu hanya ada dua. Kamu lahir dan pasti mati, itu takdir. Siapa yang setuju angkat tangan? Lahir pasti mati, itu takdir. Nasib beda. Beda gimana? Kamu ingin tahu? Guru saya ngomong. Apa yang kamu takuti dalam hidup kamu? Katakan. Laparlah. Siapa yang setuju takut lapar? Betul? Kalau kamu harus menjadi apa yang kamu takuti itulah, jadilah yang ditakuti itulah. Itulah hidup. Kalau kamu takut mati, jadilah kematian itu. Kalau kamu takut setan, jadilah setannya. Oh gitu guru, iya. Kamu ingin tahu? Takut lapar? Ayo ikut saya. Dibawalah saya di hutan. 1 minggu lebih saya dilatih cara menggunakan pisau. Cara bertarung, cara berburu. Saudara. Dan dikasih tahu, kalau kamu di hutan lo cari aliran air. Harus seperti ini, diajar dulu. Saudara. Seminggu lebih itu diajar. Ayo, udah diajar kan? Yuk. Dibawalah di hutan saya. Kamu ingin tahu nasib dan apa itu takdir. Artinya takdir, kamu lahir dan pasti mati. Nah sekarang nasib itu beda. Ini pisau, satu pisau. Pisau yang untuk militer. Tusuk gitu.
Air 1 botol. Di hutan. Kamu saya bekali ini. Kamu mati atau hidup ditentukan nasib kamu di sini. Ditinggallah saya di hutan sendiri. Sebulan. Baju hanya 1 sama celana. Apa yang terjadi? Apa yang diajarkan itu yang saya lakukan. Cari air dulu. Makanya saya pernah makan tikus, sudah saya makan. Kucing saya sudah makan. Ular sering saya makan. Makanya saya bisa makan kucing, tikus, apa saja bisa. Karena untuk bertahan hidup di dalam hutan itu. Nah, dan harus berjuang bertahan. Nah, setelah itu, sebulan kemudian guru saya datang, guru saya datang. Kamu hidup atau mati? Hidup. Tidak taunya dia itu jarak 1 kilo ngawasi saya terus. Tapi saya tidak tahu, dia ngomong, awasin kamu terus. Dia mulai memberitahu saya, itulah hidup. Nasib ditentukan dirimu sendiri. Sekarang tak jelasin, dia bilang gitu. Yang Maha Kuasa itu sudah menyediakan tempat untuk kamu rezeki sekian. Tetapi kalau kamu hanya diam saja, tidak akan ada itu. Harus kamu yang melakukan, kamu berusaha, kamu mengerjakan untuk mendapat itu. Dan yang kedua, ingat, supaya dapat itu harus ada satu, semangat kamu. Semangat kamu tidak boleh padam. Kamu tidak boleh menyerah dalam posisi situasi apapun dalam hidup kamu. Pelajaran survival hari ini menentukan nasibmu di masa depan. Artinya apa? Kalau kamu bisa hidup di hutan, kamu pasti hidup di kota. Dalam kondisi apapun juga. Karena kamu sudah menjalani 1 pisau dan 1 botol air. Nah, karena nasib itu ditentukan dirimu sendiri. Rezeki sudah ada, disediakan yang Maha Kuasa. Bagaimana engkau berusaha, itu aja. Nah benar saudara, baru saya mengerti. Dan dia beritahu saya, kekuatan terbesar dalam hidup kamu bukan nama bayangan saya. Aku tidak memberikan kamu harta dan kekayaan. Dan senjata yang terhebat bukan di tangan, pedang atau keris. Tapi senjata yang terkuat ada di dalam hatimu. Siapa yang setuju saudara? Di dalam apa saudara? Hatimu, yaitu semangatmu untuk bertahan hidup. Dari kejadian itulah saya mulai melangkah. Melangkah gimana saudara? Mulai saya diajar, dilatih macam-macam. Setelah saya bertobat, saya memulai bisnis. Saya memulai bisnis 100.000 sampai jadi pabrik plastik tanpa utang bank sampai sekarang. Karena waktu itu selalu saya berkata, kalau di hutan aku aja hidup, apalagi di kota. Saya berjuang terus, tidak boleh menyerah selama saya masih punya semangat hidup. Nah, itu yang saya ajarkan ke anak-anak saya. Nasib ditentukan dirimu. Engkau harus berusaha untuk mengerjakannya. Maka nenek saya ngomong, orang yang percaya ramalan itu wong edan. Ngalup kere, hidup halusinasi. Nah tetapi ingat, biar mereka percaya karena itu order gitu. Itu nenek saya sendiri. Ditentukan oleh apa saudara? Nah jadi dalam doa pemutusan, ini saya semua. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk atas hidupku. Kutuk masa lalu, kutuk keturunan, dan kutuk masa depan. Kami hancurkan, kami putuskan demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Amin. Jelas? Dan kalau saudara punya toko atau restoran atau pabrik, saya doa setiap hari. Karena orang itu baca mantra, sumpah serapah, itu bicara kutuk masa depan semua. Bikin bangkrut kan perusahaan, berarti masa depan perusahaan habis, kan gitu. Itu kutuk masa depan. Doanya gini, darah Yesus hancurkan mantra tempat ini. Darah Yesus hancurkan kutuk tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus buka berkat tempat ini.
darah Yesus buka masa depan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Jadi satu hal pesan saya, nasib ditentukan kemauanmu. Siapa yang setuju angkat tangan darah? Karena berkat sudah ada di depan. Tinggal engkau bagaimana mengambilnya. Bagaimana engkau mengerjakannya. Seperti saudara. Kalau ingin gereja bertumbuh, harus keluar memberitakan Injil. Bukan hanya doa, makan steak, makan hamburger, kena kolesterol, cepat mati dah. Betul? Harus keluar, betul? Harus mengerjakan, harus mengelolanya. Pemahaman saya seperti itu. Mungkin ada perbedaan ya. Karena saya kan hidup perjuangan seperti itu. Nah seperti saya waktu zaman pengawalan presiden, zaman Pak SBY dulu, sama Pramono Edi. Terus Daud siap perintah, berangkat saudara. Berangkat pakai apa saudara? Berangkat aja, naik motor, naik apa, pakai berangkat, taunya beres gitu saudara. Set jalan, dah, tek lokasi, titik lokasi, titik koordinat, navigasi darat ini semua. Tek sama bentuk tim, oh iya menghadapi teror gimana, udah menghadapi setan, menghadapi anti teror, terorisme kan gitu saudara. Kalau hanya berdoa, haleluya, haleluya, naik bom ya. Nggak harus berusaha, betul gak? Caranya gini mana, semua harus ada. Dan dalam hidup harus berani gagal, berani mencoba. Pokoknya begitu ada setitik peluang, sikat udah. Pokoknya berani gagal. Oke? Ya. Sekali lagi Bapak Ibu boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Daud. Mungkin boleh standby bentar karena kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Bapak Ibu kita belajar bersama-sama hari ini juga pengertian baru. Kenapa dari dulu orang tua kita bahkan kita kalau ngomong ke anak-anak bahwa jangan keluar hari Jumat. Nah itu jawabannya ya. Apalagi Jumat malam. Seperti itu dan kita Jumat Kliwon, apalagi Jumat Kliwon loh, jangan pergi kemana-mana. Kita tahu jawabannya dan juga kita belajar bahwa jangan sesuatu yang serba instan dan kita cari yang aneh-aneh karena itu akan mengikat kita dan itu hanya membuat kita menjadi senang sesaat aja ya Pak Daud, tetapi itu mengikat anak cucu kita sampai ke bawah seperti itu. Pak Daud mungkin boleh duduk di sebelah sini, silakan. Bapak Ibu kita akan mulai dengan sesi tanya jawab, jadi sudah cukup banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Instagram kita secara DM dan tim media sudah memilih beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan dan nanti Pak Daud akan menjawab untuk kita semua. Di luar itu kita juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang di dalam ruangan ini ingin bertanya. Tim Asyir boleh bangkit berdiri. Tim Asyir boleh bangkit berdiri. Nah Bapak Ibu ini adalah tim Asyir kita. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan selama ini ada pergumulan yang ingin saya butuh sesuatu jawaban yang firm seperti itu. Mungkin Bapak Ibu boleh bertanya. Tapi kalau bisa pertanyaannya hanya seputar yang biasa-biasa dan lain-lain Bapak Ibu bisa melihat atau mencari di YouTube banyak. Nah ini adalah tim Asyir kita. Jadi sambil nanti tanya jawab kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung memanggil tim Asyir kita, akan diberikan kertas, silakan dicatat, nanti kita kumpulkan dan tim media juga akan bacakan seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah ini adalah tim Asyir kita yang berdiri. Oke silakan duduk Pak Daud. Mau wawancarain Pak Daud, jangan mental nih saya nih Pak Daud. Ya boleh mungkin kita munculkan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk melalui Instagram kita, tim media. Oke, nih Pak, ada pertanyaan pertama. Kapan kita tahu bahwa nasib jelek itu merupakan dari akibat perbuatan setan atau orang yang jahat sama kita? Dan bagaimana cara untuk mengubahnya Pak Daud? Yang nomor satu, seperti saya jelaskan tadi, selalu ada gejala-gejala berhubungan dengan yang gaib. Yang apa saudara? Gaib. Arti gaib itu adalah hal yang misterius, hal yang rahasia. Contohnya mimpi ketemu orang-orang yang mati atau dewa-dewa masa lalu, setelah itu selalu dibayangi oleh roh-roh. Dan ada bau-bau seperti tadi tiap malam Jumat. Selama tidak ada hal-hal gaib seperti itu, berarti itu memang dasar orangnya. Pak Daud, kalau baunya itu hanya di malam Jumat atau bisa di malam Rabu, malam Senin, malam Selasa, tapi continuous maksudnya sering? Iya. Sama aja ya Pak? Sama aja. Jadi tapi intinya
Kalau Jumat tuh puncaknya gitu loh. Oke, jadi tidak harus Jumat itu adalah puncaknya, tetapi tidak harus di hari Jumat, tapi hari-hari lain pun tanda-tanda itu sering muncul terhadap Sering. orang tersebut. Iya, dan didatengin mimpi-mimpi yang berhubungan dengan ular dan buaya. Ular dan buaya. Oke, thank you Pak Daud. Selanjutnya, yang masih mau tanya dengan tim Asyir juga masih bisa dikumpulkan ke tim Asyir. Oke, bagaimana cara kutuk itu bisa turun pada kita Pak? Maksudnya kita sudah menjaga hati kita sudah menjaga diri kita, dan bagaimana kutuk itu bisa turun? Kutuk itu datang tidak terduga dan bisa setiap saat. Contohnya dikirimin dukun. Kedua disumpahin orang tua. Ketiga dari kakek nenek kita, orang tua. Misalnya kakek nenek sebelum meninggal dia punya pegangan dan pegangannya belum dilepas. Begitu dia meninggal cari pengganti. Nah roh ini datang. Datangnya bisa waktu. Dan bisa dari lahir, bisa. Dari lahir tiba-tiba sudah terkutuk, maksudnya sudah ada kutuk di dalam dirinya Pak? Oke. Nah tapi ingat, makanya ada doa pembatalan kutuk masa lalu, masa depan, dan saat ini. Nah paling aman dalam hidup saya, dalam hidup saudara semua, itu doa setiap hari, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengnya aku. Di dalam nama Yesus, roh-rohku itu keluar dari nama Yesus. Udah doa itu aja setiap hari. Setiap hari Pak, nanti kita akan praktekin bersama-sama juga ya Pak, setelah sesi ini. Supaya ada kerjaan juga. Oke, selanjutnya boleh. Oh Pak, saya mau nanya nih Pak, sepengalaman Pak Daud, ada nggak kutuk yang paling susah untuk dipatahkan Pak? Atau semua ya selama kita berdoa pada Tuhan Yesus, minta darah Yesus sucikan kita, kutuk itu akan hilang? Nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi darah Yesus berkuasa ya Pak? Iya, tapi kok serangan kuasa gelap pernah. Serangan kuasa gelap yang pernah saya hadapi dalam hidup saya itu pada waktu tahun 2011. Berarti 12 tahun lalu lah. Iya 2011. 2011 dan waktu itu saya dipanggil Ibu Presiden. Dan waktu itu perintah khusus untuk mengalahkan ilmu gaib dari India. Nah, itu melawan Sai Baba. Oh, jadi ilmu gaib pun bisa pindah negara ya Pak? Tergantung tingkatannya. Oke. Nah, kebetulan sebelum saya bertobat, saya menguasai santet 3 benua. Antar lintas negara bisa. Dan keahlian dulu kan saya kan menyetop jantung. Nah, makanya banyak yang mati serangan jantung. Nah, itu diperintah untuk menghadapi dan saya jalankan. Ya. Dan waktu itu 2011, itu selama 3 bulan. Nah, saat itu saya hampir was-was ya. Karena itu tugas khusus yang harus saya lakukan. Saya itu pamit sama istri saya, sama anak saya dan bikin wasiat. Karena yang saya hadapi adalah lawan yang seimbang. Nah, waktu menghadapi lawan yang seimbang itu baru berpikir. Nah, setelah itu baru saya berangkat menjalankan tugas. Itu 3 bulan. Dan waktu itu langsung dari Pramono Edi Wibowo, terus untuk kedutaan di India, untuk pastikan jam dan tanggalnya dan detiknya. Kan intelijen beda dengan ini. Terus lawannya gimana, posisi di mana, jam sekian, oh selesai jam sekian, selesai. Itu lawan paling berat. Tapi semua, pokoknya setiap serangan, setiap kutuk yang ada pasti kita bisa patahkan. Iya, Ya. yang penting dalam hidup kita maju dulu urusan belakang. Maju dulu urusan belakang ya. Jangan takut untuk maju dulu Bapak Ibu. Ya. Siapa yang setuju? Orang kalau mau menikah kan penting berani maju dulu. Kalau enggak berani maju, kapan nikahnya? Tiba-tiba sadar usia 50 baru sadar.
Expired kadaluwarsa. Surat Paulus kepada Filemon. Filemon pasal 1. Salam. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini, akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Surat kepada orang Ibrani. Ibrani pasal 1. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata,
yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ibrani pasal 2. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita
karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani pasal 3. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.